Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ngantos kesempatan dalu punika kita tansah dipun paringi Allah taala umur, dipun paringi Allah kesehatan, dipun paringi Allah taala istiqomah. Mudah-mudahan nanti malam kita sudah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan kita panen pahala di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan hari ini niki pekan Ahad kepinten ini? Ketiga apa kedua? Kedua. Nggih, pekan Ahad kedua nggih menika jadwalipun Ustadz Abu Laila hafizallahu taala. Berhubung beliau niku dari jauh nggih, dari Klego. Sampun rawuh niki. Alhamdulillah niki mungkin sedikit telat nggih, tapi alhamdulillah niki beliau sampun rawuh. Pramila niki insyaallah beliau langsung ngisi dengan materinya beliau. Panjenengan siapkan peralatan buku tulis dan sebagainya untuk mencatat faedah ilmu. Monggo Ustaz. Anggota mobil.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala idzan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah pengawasan Ahad pagi, mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dhateng kula panjenengan sami. Walhamdulillah enjang menika kanthi suasana gerimis lan mugi menika termasuk hujan amargi setunggaling anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pilih rikalanipun mandhap jawah niku perangan waktu yang makbul, doa terijabahi. Amargi sering kita ini ketika hujan niku malah justru sing metu grundele, gresuluhe. Apalagi kanggone wong petani sing lagi panen. Merit entuk separo udan. Sing metu ora alhamdulillah malah gembrundel. Mau panas kok ngene ya udan maneh. Napa malah ibu-ibu sing biasa jemuran cucian. Ketok srengenge mulai muncul ribut tokke. Belum sampai rampung le ngentokno udan. Sing metu grundelane. Iku udan ora barbar. Niku. Mila jamaah rahimani wa iyyakum, rikalanipun kita emot bilih hujan niki termasuk waktu-waktunipun makbul berdoa. King tentu kangge kula panjenengan sami langkung sae enggal berdoa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allahumma shayyiban nafi'ah. Minim nih, donga sing paling paling mepet. Amargi ben ra mepet ora ngruduh Gusti, kula nyuwun diturunke hujan ini hujan yang bermanfaat. Niku gur mepet dongane. Tambahi malih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Rasulullah SAW ngajari seperti itu. Ya Allah, sedatasipun kawula nyuwun dhateng panjenengan kesaenan dari turunnya hujan, kebaikan-kebaikan dari turunnya hujan. Yang kita nggak tahu kebaikan itu nanti itu apa yang diberikan Allah itu kita nggak tahu. Semanten ugi berlindung dari kejelekan. Wa na'udzubika min syarriha, berlindung dari kejelekan hujan karena kita juga nggak tahu. Dari hujan itu Allah ingin menurunkan kejelekan buat makhluk ini apa? Mila doa nikilah ingkang merupakan sekaligus jopolan mantrane kanggo tiyang mukmin. Iki menika permintaan dan perlindungan sekaligus. Wong Jawa ngarani jopo karo mantra. Niki selalu perlu kita tanamkan wonten hati kita. Mila enjing sonten dipun ajari supados kita beristighosah. Kemarin pun terangnya nggih istighosah ya. Apa dek istighosah? Apa istighosah? Kayak yang paling pojok. Apa istighosah?
Apa istighosah? Apa? Masa lali istighosah enggak catatan lah. Wis unine sik istiunek kesewe. Ya Hayyu ya Qayyum, mari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ilan nafsi tarfatan aini. Apa istighosah? Ini istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri selalu mengawasi makhluk-makhluknya, sampai pun tidak satu pun daun yang berguguran, baik di tengah malam yang gelap gulita maupun di bawah dasar laut yang gelapnya berlipat-lipat, kecuali Allah mengetahuinya. Jadi nek gur kita niki sing ketok gemblinding niki kuwi genah luweh ngerti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca ya Hayyu ya Qayyum, kita ingat bila Allah itu mengawasi kita, memperhatikan kita. Tur memperhatikane orang gur sekedar kaya pemimpin perusahaan. Diperhatikan kuatir nek DN kuwi ngrugeke perusahaane. Enggak. Allah Subhanahu wa taala enggak kenal rugi, enggak kenal untung. Bagi Allah itu selalu abadi. Nah, sing kenal rugi, kenal untung makhluknya. Nah, Allah kita ini diawasi oleh Allah. Apa? Dek? Masa orang kelingan. Istighosah adalah wis nganggo basa sak karepmu. Sing nulis sapa kowe? Iki urung temu tulisane, malah ilang aja. Aja malah nulisnya keliru nek men. Hah? Wah. Lemu gawe judul kurang jelas, kayak tanggal. Istighosah yakni kumpulan dari isti'adzah dan isti'anah. Isti'adzah adalah minta perlindungan kepada Allah dari bahaya yang bahaya itu belum kita lihat. Sedangkan isti'anah kita minta tolong sesuatu yang itu juga masih jauh. Tapi istighosah adalah minta tolong dan minta perlindungan kepada Allah dalam perkara yang mendesak. Bahaya ya bahayane wis ketok. Nek pertolongan ya wis kudu ndang, ora iso ditunda sesuk. Tunda sesuk wis ilang. Itulah isti'adzah. Di mendesak itu misalnya hujan, liwat kretek, wis nang tengah kretek, kreteknya bentet, muni kretek, kletek kisar tugel, mergo digo banyu. Nah, kita berlindung kepada Allah, minta tolong diselamatkan, itu istighosah. Mergo pas nang tengah kretek, kreteknya dawa, misalnya kan Madura itu misalnya. Suramadu 5 km. Kemudian kayak Cina itu membangun sejauh 30 meter. 30 km jembatan di atas laut, bahkan nenek sing ditokke jero laut. Nah, tentu ini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaannya. Gampang banget. Jadi pas wong akeh do sapa ning jero jembatan bawah laut itu tutup kerekep karo Allah entek wis. Rampung. Jadi nek nggur kebanggaan teknologi wis rasa patek digumuni. Biasa, karena manusia itu diberi oleh Allah SWT kemampuan itu. Zaman Sulaiman sudah mampu bikin segoro nang ngisor lantene omah. Lantai omah ngisore segoro. Dan itu tidak akan sampai hari kiamat renek sing iso nandingi itu. Teknologi seperti itu. Oleh gawe kaca kandele sak pira. Padahal ngidak lantai itu seakan-akan nyemplung nang banyu. Jadi karena sinar-sinar yang tiga dimensi yang muncul dari gerakan air itu seolah-olah ngidak kaca padahal enggak kena air, seolah-olah nang jero banyu. Biasanya tinggungan film-film. Wong cemplung laut, ora kelelem, paling ditokke udarane sithik-sithik, gelembung-gelembung udara kecil-kecil. Itu kan tiga dimensi yang digawe. Sudah tahu sekarang istighosah apa? Minta pertolongan dan perlindungan dalam perkara yang darurat. Nah, perkara yang darurat ternyata Rasulullah SAW mengajari kepada kita iki menika supados aslih li, diperbaiki urusan kita ini. Jadi urusan apa saja yang kita lakukan ini menjadi baik di sisi Allah SWT. Nek wingi kurang baik, hari ini lebih baik, besok lebih baik lagi. Soalnya kata Imam Ali bahwa hari ini sama dengan kemarin, niku berarti kerugian.
Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, kecelakaan. Kecelakaan. Jamaah rahimani wa iyyakum. Diperbaiki seluruh urusan ini, urusan apa saja ini menyangkut pribadi, menyangkut individu, termasuk dalam keluarga, termasuk bertetangga. Nah, sehingga niki nyedaki Ramadan yang Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril seakan berhari-hari, bahkan murojaah Quran ini harian gitu, di bulan Ramadan. Nah, hingga bulan Ramadan ini memang bulan yang istimewa, yang sambungannya dari pertemuan kemarin bahwa bulan Ramadan dibikin obrolan kebaikan ini selaku bulan pertama kita mengumpulkan amalan catatan tahunan. Catatan tahunan. Jadi kemarin kita terangkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal-amal ke langit. Nah, terus enek wong apa punggahan munggah ke amal. Enggak tahu kene ge enek ora punggahan. Masih ada. Punggahan itu tujuannya munggah ke amal ben ditampa Allah SWT, tapi ternyata Rasulullah SAW mengabari amalan itu tidak akan sampai kalau kita ini baina wa baina akhihi, antara kita dengan teman kita, saudara kita ada sahnaun. Jadi enek permusuhan, enek cecongkrahan, bahkan timbul neng-nengan, wis kata Allah SWT, irku wis gak balik, ora ditampa. Nek ora ditampa sifatnya tahunan, berarti nanti akan masuk di tahun berikutnya. Kalau sampai di tahun berikutnya enggak diterima lagi mergo rukun, bisa tetap do congkrahan. Naudzubillah min dzalik, nek dijemput kematian dalam kondisi amal itu tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ora ditampa berarti amalannya. Kan nek ndongake nggone wong kematian kan semoga amalnya diterima kan. Semoga amalnya diterima. Setelah nih kalau lewatan kulon kali ini kan orang meninggal juga pinggir jalan. Nah itu kadang roh wong mati ini nggur biasa, karena itu kejadian terjadi setiap waktu terus. Padahal itu pelajaran besar buat kita. Ketika ada orang yang meninggal, berarti kita ingat kapan aku dingonokke kuwi genteng. Gur garek ngono. Dan kita nggak tahu namanya kematian itu datangnya opo kudu lorose opo enggak. Ibu mertua saya itu meninggal mangkat periksa neng gone klinik, matine mapan neng gone amben argot templeki alat, mati. Sehingga sing ngeterke yo kaget, sing nang omah yo kaget, wong ora lorose. Pagi masih golek itu mbang gedang, tuntut. Nah, dinehno tanggane sing duwe sapi. Dinehno tanggane sing duwe sapi, dikasihkan ben nggih pakan sapi gitu nggih. Kulino seperti itu. Terus kemudian awan ya sarapan biasa, bahkan beli bahan sing kok dige masak siang. Ana brambang, ana bawang gitu. Tak bawa pulang ke Solo itu makanya. Beli kuwi mau. Enek sayurane barang, mbuh apa kae bar. Sayurane beberapa itu. Beli. Nah, bareng siang perutnya sakit, minta tanggane untuk diantar. Biasae mbok saya itu nek periksa kuwi diterke nggo sepeda motor. Hari itu enggak mau diantar pakai sepeda motor. Minta diantar pakai mobil. Mobil depan rumah ada yang punya mobil. Ning diikuti sama yang punya mobil, yang istrinya, karena yang suaminya kerjanya di luar. Lah sing nyupiri kuwi biasane iki nyupir srekel ya Mas. Srekel kan bane ketok to. Nah, nek srekel nggih motongi kayu, nggih grajeni kayu kan bane ketok. Lah nek nyupir mobil ngene kan bane ra ketok. Anaknya yang laki-laki setelah lulusan SMA itu disuruh sama mboke anak ini. Tutno pakmu le, soalnya nyupire ki entek jelas, engko nek ngritinge kualik om bane ra ketok kan gitu kan. Nek biyen nggo srekel kan ngawe-awe kaya tukang becak wis rampung. Ngawe-awe kanan kiri rampung. Bane kuwi ketutupan ra ketok. Dituntune sama anak. Sampai di klinik turun. Arep dituntun ya moh mboke saya itu. Tak mlaku dhewe. Karena sudah biasa periksa ke situ kan ngerti toh kamar-kamare kan. Kamar periksa. Sama itu masuk ke ruang dokter, mapan dhewe. Ngelekar. Bilang, aku kok rasane ngelak. Yang laki-laki sing ngeterke kuwi mau agek mangkat beli air minum. Sing parkir mobil belum selesai. Yang ngeterke berdua itu. Mapan glek mau ditempeli alat itu,
pengukur patu jantung itu ora sadar, wis itu tak mati. Jadi mapan dhewe urung diapa-apakno. Nonggon kedokteran ya urung diapa-apakno, wong akeh arep diperiksa. Nah, itulah kematian. Jadi mautul fujah, kematian yang mendadak di zaman-zaman ini Allah tampakkan kepada kita. Niku pelajaran buat kula panjenengan sami bahwa jangan pernah berangan-angan panjang. Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Aslihli sya'nikulahu. Perbaiki ya Allah urusanku, apa saja urusan. Sing belajar ya urusan belajar. Jangan berpikir nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang aku sisa urung rampung apa urung iki setoranku entuk pira. Serasa dipikir, hari-hari sing diminta adalah perbaiki urusanmu. Urusanmu belajar. Ora kelingan murojaah, ngantek istighosah we lali. Nah, aja poso engko ya lali. Karena ini beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang di bulan itu banyak kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari itu, idza jaa awalu Ramadan, minal lail awalu Ramadan, bila datang awal malam bulan Ramadan, sufidati syaiton dibelenggu. Nek kita ini mlebu bulan Ramadan kok isih kelakuannya kaya syaiton. Iki renek sing bantu. Syaiton soalnya diprekke. Wis dikurung kalau Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin-jin sing kadang bergaul dengan kita, sing selerane kuwi kadang nyeleneh jin itu. Itu juga muradatul jin, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing bergaul dengan kita sing ra ketok dibelenggu. Sing syaiton sing ujuk-ujuk jelek dikurung. Lah kok isih temindak elek, berarti kita ini bukan saja karena godaan syaiton, tapi diri kita memang wis golongane syaiton. Nek cek ngono kuwi. Contohnya apa? Krungu adzan rak tangi-tangi. Ya, krungu adzan subuh awal Ramadan. Ijek tangi berat, wis genah kuwi. Kita ini bukan karena godaan syaiton, tapi karena diri kita syaiton. Krungu adzan rak tangi. Setoran orang muda-muda ngapal ki orang nyentel-nyentel. Mergo sing dieling-eling yang lain. Syaiton itu. Harusnya Ramadan datang minimal hafalan muda lah. Ora ketang sa ayat, karo tengah ayat, syukur satu surat, syukur satu juz. Muda. Harusnya muda. Engko Ramadan awal engko cek masing-masing kita. Enek ora kegembiraan kita masuk di bulan itu karena syaitan dibelenggu. Nek biasanya neng desa saya nek kagete. Kota yang ngono, di masjid itu pasang teratak ini. Masjid nggon aku kota kono iki pasang teratak, Mas. Soalnya kok hari pertama Ramadan, rak muat masjid. Kaget. Biasanya diuju-ujuki syaitan renek kan kaget awake. Gembrutuk nang masjid. Ora ketok nanti salat maju. Kemajuan terus berkembang, kadang pesat malah. Pemeneh di pertengahan Ramadan ke belakang. Wah, kemajuan shop itu pesat sekali. Sing maune 5 shop gerek sak shop. Engko di malam hari raya kurang 3 hari, gerek wong 4. Serenek sing tarawih do sobo neng mall. Nah, kuwi berarti dirinya sudah jadi syaiton. Ora mitungi dibujuk syaiton enggak. Wong syaitone dibelenggu kok sapa sing bujuk reneng. Itu Ibu. Bahkan saat itu abu-abu minas sama, dari langit dibuka pintunya. Futikat abu-abu sama, dibuka pintu-pintu langit. Di riwayat lain pintu-pintu surga. Abu-abul jannah. Wa ghuliqat abu-abun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Kuwi kudune dalan yang neraka ki sangel. Ning kok malah ya iso do ngerti lawangnya dikunci ya dioglek-oglek gitu. Nah, ini yang berarti karakter syaiton. Pintu surga yang dibuka gerek plung. Orang nyemplung-nyemplung. Enggak mau menempuh jalan itu. Ini sebagai ukuran kita nanti di bulan Ramadan. Jadi awalnya niki apa sing perlu kita siapkan di diri kita. Nggih ngukur kita ini aslihli tadi. Minta diperbaiki urusannya itu. Nah, ngedapi Ramadan yang minimal kita siapkan ilmu tentang puasa. Nah, puasa. Puasa wajib enak pira, Mas? Puasa wajib. Soalnya engko kaitannya karo niat. Puasa wajib enak pira? Apa? 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa
Kafaroh 3. Sonadar kus jingkas ben bener 4. Guru kuwi tok. Ora terane. Sampinge. Cuma itu. Coba yang ini. Ya, Mas. Bukaan catatanmu, poso wajib ki nek pira? Terane salah catatanmu. Lah nek nyarutang wajib ora? Oh, tambahi puasa qadha. Oh, catatanmu kurang mesti pas diterangke ngantuk mesti. Nyarutang poso itu wajib. Mbok wis kelewat poso meneh, terus kewajiban itu akan tercatat. Bayar. Misalnya duwe utang tahun iki. Tahun dek ben kuwi poso diutang 2 dina. Lali, kelalen, kelewat ketemu poso meneh, ya 2 dina iki tetep tercatat utangmu 2 dina. Sesuk kudu ngijoli. Berarti wis kok ketambahan 2 dina neh berarti dadi 4 dina. Nah, dalam hal niat puasa, bedanya apa puasa wajib karo puasa sunah? Lagi kaitannya karo niat. Soalnya amal kita ini nanti akan ternilai itu dengan niat kita. Nek ngantek salah niate, belain rak kanggu. Apa meneh kok gur poso, jihad kuwi lho, mergo salah niat. Bubar. Maka dalam hal niat ini sampai Syekh Utsaimin itu nerangkan bahwa amalan kuwi bisa rusak itu dengan riya dan sum'ah juga ujub. Nah, kadang kita ini melakukan sesuatu amalan ikhlas, salatmu ikhlas, Mas, rampung, wis rampung. Salatmu wis rampung. Metu ning masjid petuk kancane muncul riya. Piye riyake wong salate wis rampung? Riyake ya janjane mau wis ra zikir, tambahi zikir maneh ben krungu kancane nek salate top. Riyai. Nah, itu kata Syekh Utsaimin, salate ra rusak. Nah, sing rusak apa? Kita terbuka pintu-pintu ujub. Yang ujub ini, naik dengan ujub, nanti bisa merusakkan amalan itu, baik yang sedang dilakukan maupun yang sudah lewat. Desa iki kita sing paling kusuk aku iki. Kuwi ngrusak amalan ngono kuwi. Nah, itu kita siapkan di sebelum Ramadan kayak gini. Biar nanti kita masuk Ramadan ku ra enek muncul-muncul ngono kuwi. Nah, maka pembahasan kita yang menyangkut keikhlasan dulu, kalimatul ikhlas yang dibangun di 7 syarat itu kudu selalu dieling-eling. Noto hati kita biar ikhlas itu 7 perkara ini harus selalu kita ingat. Apa Mas? Apa? 7 perkara itu. Ya catatan apa? Diwaca. Berarti nyatetmu rapi. Apa? Syarat kalimat la ilaha illallah itu. 1. Ilmun. 2. Apa Mas? Sandinge loro. Sing loro apa? Untuk membentuk ikhlas kan dengan kalimatul ikhlas. Kowe arep gawe ikhlas nganggo kalimatul ikhlas. Pun kula ikhlas tenan iki, oh kuwi durung tentu di hadapan Allah ikhlas tenan. Walaupun kita ngomong sama orang yang kita kasih, iki ikhlas kok aku, ikhlas tenan. Padahal ikhlas itu adanya dalam hati. Orang yang dulu pernah mengajari baca Al-Qur'an, jadi qori, jadi alim, ngisi taklim, kayak aku ngene iki. Nah, di hadapan Allah ditanya, nikmat-nikmat itu kau gunakan untuk apa nikmat yang kuberikan kepadamu? Wah, kula jenengan paringi ilmu, kula nggih mulang, kula nggih ngisi pengajian. Nah, ternyata di dalam hati saya ini ada hanya sedikit, teng jero ati kono renek wong ngerti. Guru ben disebut sebagai orang alim. Gugur semua itu kegiatan saya itu. Jadi misalnya kau solo kono mrene tekan kene. Ngisi pengajian, wis ngajak orang-orang diajak kebaikan. Ternyata ning nggon atiku enek ben disebut orang alim. Entek kok amalanku. Bahkan dimasukkan ke neraka pertama. Apa kurang ikhlas rumahnya? Ikhlas tenan. Terus yang kedua, orang yang kaya, bersedekah. Sregep sedekah. Ditanya oleh Allah, nikmat apa yang sudah aku berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Kula jenengan paringi harta banyak,
saya gunakan untuk bersedekah, menolong orang miskin, fakir dan sebagainya. Allah ternyata tahu. Di hatinya ada secuil dari perasaan ben disebut sebagai dermawan. Kata Allah dibongkar saat itu, enggak, dusta kamu. Kamu memberi itu hanya biar dikatakan sebagai wong lomo, dan itu sudah disebut zaman kowe urip. Wis kowe njaluk ganjaran sing mbok arepi kono. Yang ketiga, jihad. Mati syahid. Ditanya oleh Allah, "Nggih apa?" "Oh, saya gunakan untuk berperang membela agamamu ya Allah, dan saya menemukan mati syahid." Allah jawab, "Dusta kau. Kau ikut perang itu hanya biar disebut sebagai pemberani." As-Suja. Dan itu sudah disebut oleh orang-orang zaman itu. Entek amalan. Apa itu? Nomor loro apa? Ilmun, yakinun. 3. Ikhlas, ikhlasun. 4. Sidik, jujur. 5. Hah? Apa? Tresno. Iya, tresno, benar, tresno. Muhabbatun, cinta, suka. Yang ke-6. Yang 6. Prateko. 6. Wal ingkiyadu. Dibuktikan, ada pembuktian. Bukti cinta tadi. Yang ke-7. Apa? Menerima. Jadi arep wis 6 syarat dipenuhi ning arep nampa wegah. Wah, iki ngrepotke iki. Nek nglakoni ngene iki repot iki. Enggak mau nerima, gagal. 7-7-nya ini membentuk ikhlas itu harus dibentuk. 1, harus difaham dulu. 2, hatinya terus mantap karena paham. Terus 3, tulus, tulus, murni. Terus 4, jujur, baik yang di dalam maupun yang di luar sama. Terus yang ke-5, suka dengan konsekuensi ikhlas tadi. Dan perlu kita ketahui, sesungguhnya orang ikhlas itu orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun. Jadi misalnya suami, sing duwe keikhlasan karo istri, Pak. Istri kan ngomel piye, ngomel macam-macam. Soalnya para istri itu kan orang yang paling gampang ngomel sih. Mriki nggih enten Ibu. Ibu-ibu nggih enten sing suka ngomel. Enten. Nah, napa malah langganan? Nah. Ngomel. Diomeli istri itu. Perlu jenengan sampaikan, "Dik, sampean kena ngomel aja cepet-cepet. Tak cateti gen apal aku." Jika ke buku, nggo notebook, sedang ngomel tak cateti. Nek ngono gak tetep ngomel. Kowe iki tak sawang-sawang dengan ngomelmu kok ora kok tambah elek malah tambah wayu to. Ning di hadapanku lho. Hati-hati di hadapan Allah. Sampean ngomel itu di hadapan Allah beda nek dengan di hadapan saya. Nek aku menganggap kau itu ngomel tetap cantik. Ya kan gitu. Nih Allah Subhanahu wa taala sing biji, oh titenano apa meneh kok Ramadan. Wis. Nah ibu-ibu ngomel di bulan Ramadan wis naudzubillah min dzalik. Kuwi berarti sampean memang bakat dadi syaiton. Mungkin bakat no. Orang gur nek di luar Ramadan kan digoda syaiton. Nek bulan Ramadan ijek ngomel. Wis memang koncone memang. Aja-aja malah ngajari syaiton. Jadi syaiton kalah ilmu karo dhek. Ramadan. Jadi gitu ya. Jadi ikhlas dibangun di atas itu. Kamu kok di bulan Ramadan itu juga di samping neraka ditutup, di situ ada sing ngelekno ndak dino. Ndak dino dielekno. Apa panggilan tukang pengelek tadi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui para malaikat? Ndak malam itu menyeru itu. Ya baghiyal khair, wong-wong sing demen kebaikan, akbil, sambut. Ayo kita jemput kebaikan-kebaikan ini. Karena kebaikan untuk kita. Syukur kebaikan itu bisa nular kepada orang di sekitar kita. Gitu. Ya bagi yasar yang masih seneng kejelekan-kejelekan, aksir, lereno, ngempet sik lah. Mandek sik saja. Engko ora ketang barboto niate arep dibaleni ning bareng wis ngerti nikmate ikhlas, ngerti nikmate kebaikan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tolong dengan pertolongannya tadi. Terus jadi merasakan nikmate.
Misalnya dulu saya itu ninggal kerokok zaman SMP kelas 3, kuwi lekas ngendeki rokok. Nah, SMA kelas 1 masih kadang kala kepengin, roh kancane ngono menisi. Nah, terus iso berhenti total karena apa? Ngerasake nikmate ra ngerokok. Dan saya rasakan saat itu adalah ketika main bulu tangkis. Jadi main badminton kuwi kerasa banget. Anggere baru ngerokok dalam beberapa hari ngerokok, wis kerasa banget. Ketika kita berhenti sekitar sekian bulan, namplek itu kerasa banget fitnya. Kerasa sehingga bisa ninggalke total sejak SMA kelas 1 semester 2. Jadi kelingan loh. Tobaté ngerokok semester 2 SMA kelas 1. Mari total. Mbok saiki enek iklan pria punya selera wis lewat. Jadi nek sing ngerokok kan pria punya selera, sing ora ngerokok dianggap pria-pria tidak punya selera. Enggak, buktinya enggak. Aku seleraku banyak gitu. Pede ini, misalnya membuktikan sendiri. Harus kalian buktikan bahwa pria punya selera itu bukan saja dimiliki oleh orang perokok. Nek ora yo pria sejati. Jadi sing ora do udut iki wandu-wandu. Kuwi metu nang desa, metu nggon desa kuwi sering metu. Hah, ora udut kaya wong wandu, kan gitu. Nah, itu syaiton. Nek poso ijek metu ucapan seperti itu. Berarti memang dia itu luwih pinter timbang syaiton. Gampang wae niteni. Ternyata luwih pinter timbang syaiton. Hati-hati. Soalnya nek syaiton dari kalangan jin, jenengan baca kalimat-kalimat Allah, lari dia. Nek syaiton dari kalangan manusia, mbok banterno ditapuk sampean. Misalnya nek wong muni, ra ngrokok wis pria wandu. Terus sampean ngomong, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Tapuk. Kalau sing ngerokok itu. Lebih sangar syaitan manusia dibanding syaitan jin karena syaitan manusia itu tidak mempan dibacakan ayat-ayat Quran. Lah mempane piye? Ribut. Kamu kok nek poso kita dilarang. Dijak wae kon nolak. Ini soimun aku puasa. Lah kok kira dijak malah nantang. Nek perlu kadang karena belum pahamnya ditantang awan. Yo engko nek bar maghrib wis ning dalan kono. Padha wae kuwi. Ramadan itu siang maupun malam. Misalnya sampean arep nesu dimpet awane ngampet ra nesu. Ibu-ibumu jane jengkel karo sing lanang. Awan man nesu kelingan poso. Wah, poso aja nesu batal engko posone. Engko bar maghrib wae. Padha wae niki, ijek Ramadan iki. Nek ngempet esuk iso tekan sasi Sawal. Ora apa-apa. Nek Ramadan itu masih dalam Ramadan jenengan ngempet awane ngempet marah, engko le ngetokke bengine, ijek Ramadan sama. Batal engko posone. Remek gunane posone engko naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala katakan tidak butuh dalam mereka meninggalkan makan dan minum. Nek rasi ninggalke arrofas wal ashab, kata-kata yang kotor dan juga omongan-omongan yang enggak penting. Jadi nek sing wis nyekel HP ya Ramadan dikurangi nonton-nonton sing mubah lho. Mubah itu dikurangi. Jadi ini tadi bedanya niat puasa wajib dengan sunnah apa mas? Sampai niatnya puasa wajib atau niatnya puasa sunnah bedanya apa? Apa? Kalau puasa wajib gimana sampainya? Wis tau pelajaranmu aku nonton lho, pengajian ini aku nonton lho. Tak tonton lho. Ada wis dintokno kuwi. Wis dintokno. Oh itu. Ora nyatet jojo turu kowe. Wah, berarti efek lek mulang ngaji ki malah mbok nggo tenan ya. Wong ngaji ning masjid niku, mbok sampean turu. Ora ngrungokno, bahkan nang masjid niate ora arep ngaji. Nek anggere lingguh nang kono dikei keutamaan sama dengan yang lain. Ulaikal qaum la yasqa bainahum julusihim. Allah mengatakan, ya kuwilah kaum wong-wong sing tidak dirugikan duduknya walaupun tidur, walaupun ronok muni ati ra ngaji. Nek nang masjid linggo nang kono nggon pengajian, Allah katakan pada para malaikat, ushidu, saksikan, aghfir lahum, aku mengampuni mereka. Lah ning bar mengampuni golek dosa meneh wong sing disampaikno ora reti.
Poso ki niate piye kudune nek wajib ki niate jam pira? Lali sampean. Piye? Apa Mas? Puasa wajib niate kapan? Kapan? Sebelum fajar shadiq. Ya, sebelum fajar shadiq. Jadi azan subuh itu kudu wis mandeg. Niat itu sebelum itu. Nek puasa sunnah boleh sewaktu-waktu. Misalnya sore nanti niatan poso. Sore nggak ada niat puasa. Saya arep puasa juga enggak. Malah niate aku mulih saka pasar tekan omah arep sarapan sing enak. Nah. Lah pulang dari pasar tekok ibunya, "Bu, nggak sarapan apa?" "Lah Pak, mulai ra masak iki." "Ya wis nek aku tak poso ya." Ini berarti niatnya sudah siang ya, siang wis mulai ke pasar. Itu boleh kalau puasa sunnah. Jadi niatnya ra kudu dari fajar. Yang penting urung mangan, urung ngombe dari fajar tadi. Baru niat puasa. Nah aku ya bedone nek sampean niatnya jam 10, ya jam 10 agak diklik meteran ganjaran poso. Jadi Allah SWT ngeklik meterane ganjaran poso diputar sejak kamu niat puasa tadi. Kan sebelumnya kan enggak niat. Beda nek puasa wajib. Sebelum fajar shadiq bahkan isoh diborong niat itu 1 bulan. Misalipun sing biasane yang pasar iki esuk aku Ramadan arep prei ra dodol iki. Arep fokus poso, arep ngerampung keleku baca Quran ben iso katam, terus nanti di 10 akhirnya aku mau iktikaf ke masjid. Gitu. Kuwi berarti sampean wis niat poso sasi. Wong wis siap, biasane yang pasar wis niat yang pasar sesasi. Ya. Jadi misalnya sampean ndak dino turu tangi-tangi wis adzan subuh, tangi-tangi adzan subuh, ra tau sahur, sudah dapat nilai puasa, niat puasa. Nek sahur kan ada kebaikan. Inna fis sahuri barokatan, mergo nggon sahur niku enten berkah. Jadi ya nek iso diusahakan sahur. Jamaah rahimani wa iyyakum. Mila dalam kita ngadepi Ramadan niki persiapan yang paling pokok adalah pengetahuan ilmu. Nah wis ilmu inggih menika kita paling rak kita memahami apa-apa yang bisa merusak amal kita. Amal kita yang paling rusak, gampang rusak dan itu menghancurkan amal yang lain adalah kesyirikan. Syirik ini apa Mas? Syirik. Syirik apa syirik? Apa? Syirik. Syirik apa syirik? Kan harus diulang tauhid ya wis ngerti kok sawet. Apa? Menyekutukan Allah. Ngono kuwi ndak? Sing rada detail, yang detail lagi, pengertian yang lebih detail. Wong aku ngerti ning nggon pondok disampaikan syirik adalah atas fiatu dan seterusnya. Ayo, apa? Lali. Nah, sampinge. Kita tak anggap iki santri sing paling sregep kok arek. Iso sregepe ora kok sregep belajar ora. Sregep turu. Nyatane lali ojo-ojo sregepe dikirane kusuk. Maksudnya kan murojaah dikirane ustaze murojaah, ternyata turu. Ono ning pondok ngono Mas. Jadi pada ustaz itu jadi dulu saya ngadepi santri-santri, wah tak kira iki kusuk udah sinau, jebule turu. Linggo turu. Ora digeblek ra tangi. Apa syirik? Atas fiatu min ghairillahi billah fi khasaisillah, menyerupakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus hanya pada Allah. Contoh, ben lebih mudah kan kayak contoh. Sampean tahu bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya Allah. Kok ini nganggep yang lain enek sing iso nyembuhkan, itu kesyirikan. Yang memberi rezeki. Jadi orang-orang musyrik zaman Rasulullah SAW ditanya, siapa yang memberi rezeki? Dia akan menjawab Allah. Sepakat. Ning kok iki menganggap selain Allah itu ada yang bisa memberi rezeki. Maka itulah kesyirikan. Bisa nanti syiriknya itu besar, bisa syiriknya itu kecil, tergantung tingkat keyakinannya terhadap itu. Misal, dalam hal menyembuhkan penyakit tadi, kita menganggap sembuh penyakit kita karena diperiksa nih nanggone Pak Dokter. Ditanya orang, loh, wingi kita itu
Urung iso mlaku, iso mlaku. Wingi tak gonyang-gone Pak Dokter. Ini syirik kecil. Karena dia yakin nek jane ya yakin nek sing memberi sembuh itu Allah. Ning nggon ucapane dia itu meninggalkan Allah. Kudune alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberi kesembuhan melalui aku tak presakno ning ngone Pak Dokter. Maka hendaknya kita yang punya keluarga itu melatih diri setiap ada penyakit itu jangan asumsine langsung sing nggo iso kaya mari ki nek digorono, jangan. Tapi ayo kita cari obat dan meminta sembuh kepada Allah. Cari obat, minta sembuh kepada Allah. Itu harus dilatih ke anak-anak kita. Nah di ngonoke engko mumet sing dipikir budrek, apa meneh sing ditonton TV nggon iklan. Mumet separuh, Paramek. Terus enek meneh nyeri sendi, apa neh. Itu sing masuk, bukan Allahnya. Padahal ini satu-satunya pemberi kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyirikan itu akan menghancurkan amal. Maka pernah kemarin saya itu nganter anak yang diruqyah. Oh, yang paling nyolok waktu di camp TKI. Camp TKI TKW. Jadi enek camp sing arep memberangkatkan para tenaga kerja wanita maupun tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Di situ enek sing kesurupan. Wah, orang kesurupan di antara TKI itu mungkin dipandang oleh ketua lembaga itu ngerti agama lah. Tolong diruqyah, dibaca-bacakno. Nah, betul diruqyah. Bareng diruqyah, jine ngomong gini. Aku mau keluar dari orang ini dengan syarat wong sing neng ngecamp iki aja do pacaran. Apik ora? Apik ya gitu ya. Apik kita ya. Kita iki apik ngene. Nek dituruti baru tahu. Terus itu syarat itu diajukan. Maka sing grup yakin ndalae sujune paham. Terus dia bilang ora syarat-syaratan. Pokoknya aku kudu metu dari badan orang ini. Nek enggak mau metu, saya bakar dengan bacaan ayat Quran. Kalau enggak tak sembelih gitu. Dan nek nyembelih jin itu ya pakai mushaf, sembelih kon gurune. Kowe ya mati tenan kowe disembelih ngono kuwi. Ning kita kan diusahakan jangan lakukan itu. Nek iso aja kuwi sik. Bacakan dulu, dipanasi pakai ayat Quran, diingatkan dengan ayat Quran, didakwai kon masuk Islam kon ini. Nek enggak mau baru di itu. Nah, saat itu nek didelok syaratnya aja do pacaran ngono kan apik. Padahal nek dilakukan buruk. Kenapa buruk? Berarti kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah bukan karena Allah tapi karena jin. Kuwi jenenge syirkul khaufi, syirik sing tersembunyi yang ngono kuwi. Sudah pernah diterangkan contoh-contoh ini. Saya nek gambaran, ada gambaran kesyirikan yang tersembunyi. Jadi kau melakukan sesuatu bukan karena Allah, karena makhluk yang mensyaratkan. Nek kuwi mbok yakini bahwa itu adalah kebaikan di hadapan Allah, syirkul khaufi, kesyirikan tersembunyi. Kalau kita masuk lembaga sekolah, ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu kalian penuhi karena pengen mengambil hakmu untuk belajar di situ, bukan karena tuntutan si pemberi syarat, bukan. Sehingga amalan itu karena pemberi syarat, kowe belajar karena perintah, bukan. Belajar kita karena Allah SWT. Bisa dipahami ya? Jadi kesyirikan itu bisa terjadi di mana-mana. Nggon pendidikan, nggon pekerjaan, nggon pengobatan. Bisa terjadi. Karena kesyirikan itu gur gawe mirip utawa podo antara selain Allah dengan Allah dalam perkara sing kuwi iki khusus ndeke Allah, memberi rezeki, memberi sembuh, menghidupkan, mematikan. Itu kan punya Allah. Menciptakan bumi dan langit itu Allah sendiri. Mengatur bumi dan langit itu dianggap ada pengatur lain. Sing nang laut kidul, ora ratu kidul, sing nang lor ratu lor. Danyang lor, terus nek bulan-bulan tertentu kudu dikai persembahan tertentu. Iki kesyirikan. Ngono kuwi. Karena menganggap selain Allah ada penguasa lain. Penguasa yang itu tidak disebutkan oleh Allah. Nek penguasa negara yang disebutkan oleh Allah, kita diperintah untuk mentaati. Jadi nek pemilihan ku nek pengumuman dadi
Sapa sing dadi awake dhewe melu duwe wis taati. Dalam perkara yang makruf, rampung. Sing dadi sapa wis ora urusan. Sering kita ingatkan, di pemimpin baik belum tentu kita ini baik, di pemimpin elek belum tentu kita juga jelek. Enek sing dipimpin orang baik matine kafir, enek sing dipimpin pemimpin yang buruk matinya beriman. Nah, yang terpenting buat kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kau dalam keadaan beriman, dalam kondisi muslim, manut kepada Allah. Itu yang diperlukan. Ya, buat catat. Niatnya poso sudah catat. Jenis puasa wajib ada berapa sudah catat. Ojo telu, papat. Wes ditulis terus. Engko sesuk telu meneh kok. Sudah catat 4 ya, 4. Niatnya beda. Nek puasa wajib harus sebelum fajar sudah berniat. Nek puasa sunnah kita bisa mulai sampai pun tengah hari. Tengah hari ku agak niat poso ya ganjaran posone dihitung dari tengah hari itu. Klik tengah hari. Jam 12 waya mangan awan, gandeng renek sego, sisan poso. Ya, puasa. Jamaah pengawasan Ahad pagi, mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat datang kita sami. Lajengaken pelajaran ingkang kita waos nggih menika syahadat Muhammadan Rasulullah. Jadi kita bersyahadat Muhammad dan Rasulullah karena ikhlas niku mungkin dibangun di dua landasan ini. Landasan kita mengikhlaskan amalan kita karena Allah. Yang kedua landasannya adalah kita mengikuti Rasulullah. Kuwi ikhlas. Mbok kowe nganggo la ilaha illallah ning ora gelem mengikuti Rasulullah, ya tetep disebute ora ikhlas. Disebute ora ikhlas. Syahadat Muhammad dan Rasulullah rukunnya ada 2. Sebut mas, apa mas? Rukun syahadat Muhammad dan Rasulullah 2. Rukun Muhammad dan Rasulullah ada 2 itu apa? Enak ora catatanmu? Jojo pokoknya pasrah teko. Apa? Hah? Apa mas? Mas itu apa? Piskalingan. Hah? Abduhu wa rasuluh. Apa abduhu? Hamba Allah. Jadi Rasulullah SAW ini sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi. Ingat, basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Sesungguhnya aku ini adalah basyar, manusia seperti kalian. Itu pernyataan Allah SWT merangkat tentang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menungso biasa kayak kita. Bedane dia diutus oleh Allah SWT. Sehingga nek diutus kuwi sing jenenge Rasul kuwi berarti nggawa risalah, nggawa surat. Risalah surat, tulisan-tulisan. Dan bukti diantara beliau itu adalah utusan Allah SWT. Beliau itu ummi, Nabiyil ummi. Itu termasuk keistimewaan Rasulullah SAW adalah nabi yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, jadi guna apalan tok, ngapal tok, mlebu ning ngawake terus dadi hafal. Sehingga orang-orang kafir yang menuduh Islam ini adalah Muhammadanism, pola pikir Muhammad, pandangan Muhammad terbantahkan dengan ini langsung. Jadi pengikutnya kita ini, ya kula ya jenengan iki, ora perlu mbantahi wong kafir repot-repot ora. Ya Allah sendiri langsung membantah bahwa Rasulullah SAW itu orangnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nek wong kafir ngomong kayak, oh, kuwi pola pikirnya Muhammad, pandangan Muhammad, Muhammadanism. Lah wong nulis ra iso kok di pandangan. Nek agama ini pikirannya Rasulullah SAW, yang dipikir adalah wedhus-wedhus. Karena waktu kecil gaweane angon wedhus. Paling nek angon wedhus iki wedine karo ula, terus dipikir paling tulisannya bangsane ula-ula atau wedhus, terus watu-watu, kerikil-kerikil. Ternyata enggak. Rasulullah SAW mengeluarkan perkataan Allah SWT, ada 2 lautan yang berbeda warna dan tidak pernah bisa bersatu. Warna laut itu. Wong kafir langsung terbantahkan langsung. Dan nek arep ndelok kono ning Eropa.
Nonton laut sing rupane beda, siji biru siji putih. Ku mbok ditabrak kapal banyune, ya engko balik meneh garis ngono kuwi meneh. Nek saiki kita melihat gampang, delok ning YouTube wis ketok, bisa dari YouTube. Sehingga untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala niku sekarang itu lebih mudah karena Allah membuka informasi niki gamblang. Siapapun bisa lihat sampai pun dari kamar-kamar kita. Jadi ora usah dodok lunga nang Eropa iso ndelok lautan yang berbeda warna. Tapi ingat, dengan mudahnya informasi ini kita nggak ada tempat lagi untuk beralasan di hadapan malaikat ngantek urung tahu krungu. Lho ngopo kok ora salat? Lah aku urung tahu di krungu kabar nek perintah salat. Nah, genah. Pertanyaan pertama malaikatnya langsung di HP ora? Duwe. Oh, langsung pukul besine metu. Godone itu. Yang kata Rasulullah SAW, pukulan malaikat itu seandainya dipukulkan ke gunung, maka niscaya gunung itu bakal hancur berkeping-keping. Pertanyaan malaikat kubur yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kok ora iso nyauri? Mergo alasane urung tahu krungu. Wis genah, saya ini tempat itu hilang, itu enggak ada tempat alasan lagi. HP enek. Jojo ning nggon HP sing didelok ning gambar-gambar itu corek, gambar corek. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasulullah SAW ini. Jadi mau rukunnya nek loro ya, abdu wa rasuluh. Syaratnya saiki. Ada 4. 1. Nah. Apa? Banter Mas, apa? Ngomong-ngomong. Enggak ada. Syarat syahadat belum nulis apa pas syarat teko? Yang pertama, syarat syahadat yakni tasdik fima akhbar. Membenarkan seluruh berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngene awake dhewe iki bersyahadat Muhammad Rasulullah kayak ngenyang berita ke Rasulullah, dikhawatirkan ini syahadat kita ini aja-aja nggur palsu. Persaksian sing palsu ning kono kuwi buktine. Tasdik fima akhbar. Wa ta'atu fima amr, mentaati seluruh perintah. Yang ketiga, wan nahyu anin naha wa zajar, meninggalkan larangan dan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wala ya'budu illallah. Jangan sekali-kali kita ini menganggap itu ibadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali itu disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, jadi nek ketemu wong sing rumangsane ibadah ning ora nek syariat ke Rasulullah, jangan-jangan urung sinau ini. Jadi kita husnudzon kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim sing melakukan ritual-ritual sing niku dianggap ritual Islam ning ternyata nggon Islam ra ono. Ini kita jangan suudon, husnudzon ae. Aja-aja le sinau syarat rukune syahadat urung tertulis di hatinya, ijek lali yo iso. Gitu. Dipahami nggih? Soalnya di akhir-akhir menjelang Ramadan ini kan muslimin khususnya di Indonesia kan kaya nggon kula bareng kan acarane macam-macam. Sing punggahan ku enek sing punggahane iku ora gur ning omah nyang kuburan. Hubungan dengan roh-roh. Jenenge apa? Nyadran kan kula. Enten. Mriki ngeten. Bahkan nyadranmu pengajian semalam terus siang. Ya, kita doakan semoga Allah mengampuni mereka. Kalau jojol sinau syarat syahadatnya urung di bulan baleni. Nah, kita bulan baleni wala ya'budu ilallah, jangan sekali-kali kamu itu menganggap ibadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi. Kita khawatir melakukan ibadah ini ternyata Rasulullah SAW nggak merintahkan. Terus dianggap itu perintah Allah. Wah, lah kok dhewe iki terus luwih pinter timbang Kanjeng Nabi. Lebih pinter daripada sahabat, naudzubillah.
Maka Allah menegur kita, qad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang pembawa risalah min anfusikum, dari kalangan kalian, yakni dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma anitum, sangat berat memikirkan kesalahan-kesalahan kita ini, dosa-dosa kita ini. Oleh seorang Rasul tadi berat banget, mikir khawatir banget dengan dosa-dosa kita ini. Jadi perhatiannya ke umatnya itu Masya Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menjaga kepada kita ini. Terhadap keselamatan kita ini Rasulullah SAW sangat berusaha menjaga itu. Belas kasihin nemen. Tresnone ke umatnya itu ngungkuli ke dirinya sendiri. Ngungkuli. Apalagi terhadap orang-orang mukmin, sangat-sangat sayang. Sangat-sangat sayang. Itu Rasulullah. Jadi nek kowe arep golek wong sing menyayangi kita ngungkuli Rasulullah angel. Sampai pun pasangan kita, istri kita atau suami kita. Suami kita yang berjanji, "Dek, aku mau dengan kamu itu sehidup semati." Delalah sing wedok mati sik, ora enek terus melu mati. Yo golek ganti. Ngono. Makhluk. Begitu. Jadi nggak ada orang yang menyayangi kita melebihi sayangnya Rasulullah kepada kaum mukminin. Maka ketika kita beribadah ini harus ingat piye carane Rasulullah SAW beribadah. Jam piro iki? Jam 09.00. Ya, jam 9:05 menit. Taib. Syarat syahadat mau nek piro? 4 ya? Apa Mas? Buat tulis. 1. Membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah. 2. Mentaati segala perintahnya. 3. Meninggalkan larangan. 4. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. 4 syarat itu kalau kita bisa penuhi, insya Allah syahadat kita niki bakal mewarnai kehidupan kita. Nek urung terpenuhi itu, termasuk nanti Ramadan, landasan kita juga la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi ini nek la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, yes poso. Ora nek urusan. Dan itu puasa ini karena Allah mengatakan bahwa semua ibadah itu dikembalikan kepada pelakunya, khusus puasa ini langsung Allah yang menghitung. Enggak terhitung, kita manusia, malaikat ra iso ngitung nilainya puasa. Maka dengan puasa itu kita dilatih untuk ikhlas. Karena apa? Apa yang kita lakukan karena Allah. Ora iso poso ben ketok apik terus digawe lemes awake ra. Penampilannya poso ketok top, ora krasa. Tekok ya jujur aja. Poso ngelak ora? Ngelak. Nek ora ngelak jujur ora poso malah. Karena puasa ini meninggalkan makan dan minum, mesti yang ngelih dan haus. Itu harus itu, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita punya kegembiraan untuk bertemu dengan Ramadan, sehingga kita tidak sebagaimana orang-orang yang ditegur oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah. Engko ayate do golekano ning pondok di Murojaah, Allah menegur orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika para sahabat pulang dari peperangan, dia bilang kepada para sahabat dan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya juga pengen ikut berperang." Ini sudah mulai. Iki wong munafik. Kau cari di surat At-Taubah ya, tak GPR. Engko ayate piro? Surat At-Taubah wis tak kei klunnya surat At-Taubah. Ayate piro? Teguran Allah kepada orang munafik. Kalau memang kamu itu ingin ikut, seharusnya kamu itu sudah persiapan sebelum berangkat. Ini teguran Allah kepada orang munafik ketika ngomong ke aku jane nggih pengen melu perang. Nah, kita jangan-jangan kok nek poso, lho kok wong rame udah masjid, oh wis poso to. Nah, gitu nih wong kaget iki. Wong kagetan. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri kita. Ngerti nek wong do nang masjid rame-rame, wis tarawih iki. Kaget. Nah, harusnya persiapan dari jauh. Mau nek kagetan ngono aja-aja nek kemunafikan gitu loh yang saya maksud. Nek jenenge wong niat poso kuwi, ketika saya ketemu dengan salah seorang karyawan di proyek, kita tanya, "Mas, sampean muslim nggih? Lah kok ora poso?" Jane kula nggih pengen poso, Pak. Nek jane pengen poso? Nggih.
ning ra kuat kerjane abot. Lah ndek esuk ya sahur, Mas. Mboten. Nah, ora sahur kok niat poso. Jadi menunjukkan kita mau puasa itu ya sahur. Arep kerja nggon berat, kerja nang proyek misalnya, sahur, mangkat kerja, kalau kerja terus pingsan. Sadar neh, nyambut kene, pingsan meneh. Nah, ora kuat, batal kuwi jenenge wis niat poso. Lah engko ngomah sarapan kok niat poso. Itu yang kita maksud. Jadi niatnya ditanamkan dari sekarang. Teguran orang munafik itu di surat At-Taubah ayat berapa? Nanti insya Allah kalau ada pertemuan kita tanyakan. Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.